Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Uhayyukum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwa fillah rahimakumullah. Dalam risalah ta'alim ada dua pembahasan inti, yaitu arkanul bai'ah berupa 10 rukun komitmen aktivis dan wajibatul amil atau kewajiban aktivis. 10 rukun komitmen aktivis terdiri dari paham, ikhlas, amal, jihad, tadhiyah, taat, sabat, tajarud, ukhuwah dan siqah. Sedangkan kewajiban aktivis ada 38 poin yang harus ditunaikannya. Ikhwa fillah rahimakumullah. Risalah Ta'lim ditulis pada tahun 1943 Masehi dan ditujukan kepada para aktivis dakwah. Di akhir risalah ini, beliau rahimahullah mengatakan, "Amma ba'du, inilah risalahku untuk aktivis yang telah beriman kepada keluhuran dakwahnya dan kepada validitas fikrahnya. Mereka memiliki tekad yang tulus untuk hidup bersamanya dan mati atas namanya. Kepada mereka sajalah uraian ringkas ini kupersembahkan. Ia bukan pelajaran-pelajaran yang harus dihafal, tetapi merupakan petunjuk-petunjuk yang harus diamalkan. Marilah bekerja, wahai saudaraku yang berhati tulus." Ikhwa fillah rahimakumullah. Risalah Ta'lim ini merupakan puncak dan intisari dari semua risalah Imam Hasan al-Banna, berisi tentang strategi dakwah dalam tarbiyah dan kaderisasi, tujuan-tujuan dakwah dan perangkatnya. Risalah ini ditujukan untuk aktivis yang tulus, ditulis dalam gaya bahasa instruksi untuk beramal, bukan sekedar pembicaraan. Siapa yang memahami risalah Ta'lim dengan baik, berarti ia telah memahami dakwah Islam. Ikhwa fillah rahimakumullah. Syekh Yusuf Qaradawi rahimahullah mengatakan, kekuatan organisasi ini ada pada sistem tarbiyahnya. Tarbiyah merupakan jalan tunggal yang mampu mengubah masyarakat. Salah satu nilai penting dalam tarbiyah ini tertuang dalam risalah Ta'lim yang memuat tentang 20 prinsip pemahaman keislaman. Sekalipun ringkas, namun menjadi pondasi utama yang mendasari perjuangan Islam yang benar bagi para aktivisnya. Ikhwa fillah rahimakumullah. Risalah Ta'lim menjadi rujukan dan referensi yang sangat penting dalam takwinur rijal yang nantinya akan memikul tugas melakukan pewarisan dakwah. Pewarisan dakwah ini akan terus bergulir karena Islam dan dakwah itu satu kesatuan sebagaimana layaknya jasad dan ruh. Ketiadaan ruh pada jasad akan menyebabkan kematiannya. Begitu pula umat ini tanpa dakwah yang berlanjut, ia akan mati. Karena itu perlunya dakwah ini tersampaikan kepada umat agar mereka memiliki ruh baru dan dapat melakukan pewarisan kepada generasi muda yang menjadi harapan masa depan dakwah. Ikhwa fillah rahimakumullah. Dalam konteks ini, Imam Syahid al-Banna mengatakan, sesungguhnya yang pertama kali yang kami inginkan adalah tarbiyatun nufus, tasdidur ruh, taqwiyatul akhlak, dan menumbuhkan sifat kesatria dalam diri umat. Inilah merupakan pondasi pertama bagi kebangkitan umat seluruhnya. Dikutip dari risalah Al-Nahnu Qaumun Amaliyun. Untuk itu diperlukan langkah awal yang mengutamakan pembinaan dan pengokohan pondasi, yaitu pembinaan pribadi muslim, keluarga muslim, dan masyarakat muslim. Tentu saja dalam upaya kerja dakwah ini harus dilakukan secara bertahap. Risalah Ta'lim menjadi titik tolak untuk itu. Ikhwa fillah rahimakumullah.
Dalam Al-Mu'tamar Al-Khamis, Imam Syahid Hasan Al-Banna menyebutkan tujuan dakwah ini terangkum dalam pembentukan atau takwin generasi baru dari orang-orang yang beriman pada ajaran Islam yang benar, di mana generasi baru ini akan berusaha mewarnai umat dengan warna Islam yang sempurna dalam semua aspek kehidupannya. Imam Syahid Hasan Al-Banna telah mentaksis dan membangun dakwah yang berpengaruh secara positif dalam memberikan nuansa dan ruh baru bagi umat. Banyak tokoh besar dunia yang lahir dari metode tarbiyahnya, selain juga banyak memberikan sumbangsih besar kepada dunia dalam bidang pemikiran, sosial, ekonomi, politik, dakwah, dan harokah. Ikhwah fillah rahimakumullah, Fathiyakan dalam buku Revolusi Hasan Al-Banna mengatakan bahwa Hasan Al-Banna adalah sang pembangun. Lalu mengutip ucapan Imam, "Saya tidak menyusun buku, tugasku adalah mencetak aktivis yang kukirim ke suatu daerah, lalu ia menghidupkannya." Aktivis merupakan buku yang menemui manusia. Di samping itu, aktivis dapat mencetak aktivis lainnya. Syahid Said Qutb rahimahullah mengatakan, kadang-kadang terjadi peristiwa secara kebetulan, seakan telah direncanakan sebelumnya dan merupakan kebijaksanaan dalam kitab ketentuan atau takdir. Adalah kebetulan bahwa Hasan Al-Banna menjadi nama panggilannya. Akan tetapi, siapakah yang mengatakan bahwa itu kebetulan? Kenyataan besar bagi laki-laki ini bernama Al-Banna, yang dalam bahasa Arab berarti sang pembangun. Dikutip dari buku Yusuf Al-Qardawi, 70 tahun Al-Ikhwan Al-Muslimun, kilas balik dakwah, tarbiyah, dan jihad. Ikhwah fillah rahimakumullah, ketika seorang wartawan bertanya kepada Imam Syahid tentang pribadi beliau dan meminta agar beliau menjelaskannya untuk masyarakat, maka jawabannya, "Aku adalah pengembara yang mencari hakikat kemanusiaan di tengah masyarakat dan warga negara yang menginginkan umatnya mendapat kemuliaan, kemerdekaan, kestabilan, dan kehidupan yang baik dalam naungan Islam yang hanif. Aku adalah lelaki bebas yang telah mengetahui rahasia keberadaannya, kemudian berseru, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam yang tiada sekutu baginya. Dengan itulah aku diperintah dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Inilah aku, lantas siapa kamu?" Ikhwah fillah rahimakumullah, bagi para penggiat dakwah, sudah barang tentu tidak akan melewati risalah ta'alim ini sebagai satu khazanah pemikiran dakwah dan pembinaannya. Pemikiran Hasan Al-Banna ini, khususnya yang ada di dalam risalah ta'alim ini, rasanya wajib dipahami secara benar dan baik. Amat naif sekali jika para penggiat dakwah yang terlibat dalam gerakan penyelamatan umat ini justru merasa asing dengan pemikiran-pemikiran beliau ini, padahal fikrah itu adalah identitas. Jangan sampai ada penggiat dakwah dan aktivisnya kok malah mengeluarkan pendapat, narasi, dan pemikirannya yang tidak memperlihatkan dirinya sebagai aktivis dakwah ini, bahkan bertentangan dengannya. Ikhwah fillah rahimakumullah, kita cukupkan dahulu sampai di sini. Semoga manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.